Aku tidak pernah menyangka bahwa pria yang kubenci selama bertahun-tahun di bangku kuliah akan menjadi orang yang aku nikahi. Tapi disinilah aku sekarang, berdiri di sebuah ruang kecil di Amsterdam, tanganku gemetar saat pena menyentuh kertas akta pernikahan itu, nama Rian tertulis jelas di samping namaku. Semua bermula pada tahun 2014, ketika aku, Budi, baru saja masuk Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Aku berasal dari keluarga yang sangat tradisional di Surabaya. Ayahku seorang ustadz yang selalu mengajarkan bahwa laki-laki harus tegas, bertanggung jawab, dan menikah dengan perempuan. Aku dibesarkan dengan nilai-nilai itu, sehingga ketika aku tiba di asrama mahasiswa dan melihat Rian sebagai rekan sekamarku, hatiku langsung penuh penolakan. Rian berasal dari Jakarta, anak orang kaya yang selalu tersenyum lebar, rambutnya sedikit berantakan tapi tetap rapi, suaranya lantang saat bercerita, dan dia selalu dikelilingi teman-teman. Aku, sebaliknya, lebih suka membaca buku sendirian di sudut kamar. Hari pertama saja sudah ada masalah. Rian membawa speaker kecil dan memutar lagu-lagu pop barat dengan volume tinggi. "Santai dong bro," katanya sambil tertawa. Aku langsung membentak, "Ini bukan klub malam. Aku mau belajar." Dia hanya mengangkat bahu dan mematikan musik, tapi matanya menatapku dengan rasa ingin tahu yang membuatku gelisah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan cara dia bergerak, cara dia tertawa, dan aku membenci diriku sendiri karena memikirkannya. Minggu-minggu berikutnya semakin buruk. Kami kuliah jurusan yang sama, hukum. Rian selalu aktif di kelas, bertanya, berdiskusi, sementara aku diam di belakang. Suatu hari dosen meminta kami berpasangan untuk presentasi. Aku terpaksa bekerja sama dengannya. Di perpustakaan, Rian duduk terlalu dekat, bahunya hampir menyentuh bahuku. Aku mundur. "Kamu kenapa sih, Bud?" Kayak takut disentuh godaannya. Aku marah besar. "Jangan sok akrab. Aku tidak suka orang seperti kamu." Dia diam, tapi senyumnya hilang. Sejak itu kami hanya bicara seperlunya. Suatu malam hujan deras, aku pulang larut dari perpustakaan. Sepeda motorku mogok di tengah jalan. Aku basah kuyup, kedinginan. Tiba-tiba Rian lewat dengan mobil kecilnya. Dia berhenti, membuka pintu. "Naik, bro. Aku antar." Aku menolak. "Tidak usah. Aku bisa jalan." Dia tetap menunggu sampai aku akhirnya naik karena hujan semakin deras. Di dalam mobil, keheningan canggung. "Kamu selalu begini ya, menolak bantuan," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Sesampai asrama, aku langsung masuk kamar tanpa terima kasih. Hari demi hari kebencianku bertambah. Aku melihat Rian sering keluar malam dengan teman-temannya, kadang pulang pagi dengan bau parfum yang aneh. Aku yakin dia tidak normal. Di kelas, aku sering mengejek jawabannya diam-diam, teman-temanku mulai ikut-ikutan. Kami memanggilnya si playboy kampus meski sebenarnya aku yang paling sering memandanginya saat dia tidak sadar. Suatu sore, saat kami sedang mengerjakan tugas kelompok di kamar, Rian tiba-tiba bertanya, "Bud, kamu pernah suka sama cowok tidak?" Aku membekuk. Darahku mendidih. "Apa maksudmu? Kamu gila ya?" Aku berdiri, mendorong kursinya. "Jangan dekat-dekat aku lagi." Rian hanya menatapku dengan mata yang terluka, tapi dia tidak membalas. Malam itu aku menangis di kamar mandi, marah pada diriku sendiri karena pertanyaan itu membuat hatiku berdegup kencang.
Tahun pertama kuliah berlalu dengan penuh ketegangan. Aku dan Rian hampir tidak pernah bicara lagi setelah insiden itu. Kami tetap sekamar, tapi seperti dua orang asing. Aku mulai bergaul dengan kelompok mahasiswa yang lebih konservatif. Kami sering diskusi agama dan moral, dan aku merasa aman di sana. Rian sebaliknya semakin populer. Dia menjadi ketua organisasi mahasiswa, selalu ada di acara kampus. Aku membenci popularitasnya. Setiap kali melihatnya tertawa dengan teman-temannya di kantin, dadaku sesak. Suatu hari ada acara orientasi mahasiswa baru. Rian menjadi panitia. Aku terpaksa ikut karena tugas. Malam itu ada pesta kecil di lapangan. Musik keras, lampu warna-warni. Aku berdiri di pinggir, memegang gelas air putih. Tiba-tiba aku melihat Rian sedang berbicara dekat dengan seorang cowok lain dari jurusan seni. Mereka tertawa, tangan Rian menyentuh lengan cowok itu sebentar. Hatiku langsung panas. Aku berbalik dan pergi. Di kamar, aku meninju bantal. Dia memang seperti itu, gumamku. Keesokan harinya, gosip menyebar. Ada yang bilang Rian dekat dengan cowok seni itu. Aku ikut menyebarkan, meski dalam hati aku tahu aku iri. Rian tahu aku yang memulai gosip. Saat kami bertemu di kamar, dia berkata pelan, "Aku tahu kamu yang bilang itu." "Kenapa, Bud? Apa yang kamu takutkan?" Aku tidak menjawab, hanya keluar kamar sambil membanting pintu. Semester 2, kami mendapat tugas besar bersama lagi. Kali ini tentang hak asasi manusia. Rian memilih topik diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Aku menolak. "Pilih topik lain," kataku. Dia menatapku tajam. "Kamu takut topik itu ya?" Kami bertengkar hebat. Akhirnya dosen memaksa kami tetap satu kelompok. Selama 2 minggu kami bekerja di perpustakaan sampai larut. Rian selalu membawa kopi untukku tanpa diminta. Aku tetap dingin. Suatu malam saat hujan lagi, listrik padam di perpustakaan. Kami terjebak di dalam. Hanya cahaya ponsel. Rian duduk di lantai, bersandar dinding. "Bud, aku tidak pernah menyakitimu. Kenapa kamu selalu marah padaku?" Suaranya lelah. Aku diam lama. Akhirnya aku berkata, "Kamu terlalu berbeda. Aku tidak suka orang yang tidak jelas." Rian tertawa kecil, tapi suaranya sedih. "Berbeda itu bukan dosa, Bud. Suatu hari kamu akan mengerti." Kami lulus presentasi dengan nilai A, tapi hubungan kami tidak membaik. Di akhir semester, Rian pindah ke kamar lain karena lebih nyaman. Aku merasa lega, tapi juga kosong. Tahun kedua dan ketiga kuliah berlalu dengan cepat. Aku fokus belajar, menghindari Rian sebisa mungkin. Kami hanya bertemu di kelas besar. Aku melihat dia semakin dewasa, semakin percaya diri. Aku tetap yang sama, pendiam, selalu takut pada perasaanku sendiri. Suatu hari aku melihat Rian berpelukan dengan seorang cowok di taman kampus. Mereka hanya pelukan persahabatan, tapi hatiku sakit sekali. Malam itu aku menangis sendirian di kamar baru. Aku membenci Rian, tapi aku juga membenci diriku yang tidak bisa berhenti memikirkannya. Lulus kuliah tahun 2018. Aku langsung pulang ke Surabaya, bekerja di kantor hukum kecil milik teman ayahku. Rian pergi ke Jakarta jadi pengacara di Irma Besar. Kami tidak saling kontak. Aku menikmati kehidupan normal. Keluargaku mulai membicarakan perjodohan.
Kamu sudah 25, harus menikah, kata ibuku setiap hari. Aku mencoba kencan dengan beberapa perempuan yang mereka kenalkan. Semuanya gagal. Aku tidak merasakan apa-apa. Malam-malam aku sering memandang Oto lama di ponsel, Oto kelas kuliah yang ada Rian di dalamnya. Aku langsung menghapusnya. Tahun 2020, pandemi datang. Aku bekerja dari rumah, semakin terisolasi. Ayahku sakit, aku harus merawatnya. Di saat itu aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Mengapa aku tidak pernah bahagia dengan perempuan? Mengapa setiap kali melihat pasangan sesama jenis di berita, hatiku bergetar? Aku mencari di internet, membaca artikel tentang orientasi seksual. Aku takut. Aku berdoa lebih banyak, berpuasa lebih lama, tapi perasaan itu tidak hilang. Tahun 2022, aku pindah ke Jakarta untuk pekerjaan lebih baik di Irma Hukum Besar. Ironisnya, Irma itu sama dengan tempat Rian bekerja dulu, meski aku tidak tahu dia masih di sana. Hari pertama kerja, aku bertemu dia di lift. Dia masih sama, hanya lebih dewasa, jasnya rapi, senyumnya masih cerah. Budi, katanya kaget. Aku hanya mengangguk dingin dan keluar lift cepat-cepat. Kami bekerja di lantai yang sama. Setiap hari aku melihatnya di koridor. Dia sekarang senior lawyer, dihormati semua orang. Aku junior. Suatu hari bos meminta kami bekerja sama lagi untuk kasus besar tentang hak pekerja. Aku tidak bisa menolak. Di ruang rapat pertama, Rian menyapa ramah. Lama tidak bertemu, bro. Aku menjawab singkat. Tapi saat kami diskusi, aku terpaksa mengakui dia sangat pintar. Malam itu, setelah rapat larut, Rian menawarkan antar aku pulang. Hujan lagi, katanya. Aku menolak, tapi mobilku mogok di parkiran. Akhirnya aku naik. Di dalam mobil, keheningan. Kamu masih sama, Bud. Selalu menolak bantuan, katanya sambil tersenyum. Aku tidak menjawab. Tapi di dalam hatiku, sesuatu mulai bergerak. Kerja sama kami berlangsung berbulan-bulan. Kami sering lembur bersama. Rian tidak pernah menyebut masa lalu. Dia hanya bekerja dengan profesional. Aku mulai melihat sisi lain darinya. Dia sabar dengan klien, peduli dengan tim, dan selalu membawa makanan untuk semua orang. Suatu malam, setelah menang kasus besar, tim merayakan di sebuah kai kecil. Rian duduk di sebelahku. Kamu baik-baik saja, Bud, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tapi saat itu aku merasa ingin cerita. Aku tidak cerita. Lambat laun kami mulai bicara lebih banyak. Bukan tentang kerja, tapi tentang hidup. Rian cerita bahwa dia pernah punya pacar, tapi putus karena tekanan keluarga. Di Indonesia susah, Bud. Tapi aku tidak mau bohong pada diriku sendiri, katanya. Aku diam, tapi hatiku berdegup. Suatu hari, keluargaku datang ke Jakarta. Mereka membawa seorang gadis untuk dijodohkan denganku. Aku terpaksa kencan. Malam itu aku pulang dengan hati hancur. Aku menelepon Rian tanpa sadar. Aku tidak bisa, Rian. Aku tidak bisa menikah dengan perempuan. Dia datang ke apartemenku malam-malam. Kami duduk di balkon. Aku menangis untuk pertama kali di depannya. Aku membencimu dulu karena aku takut pada diriku sendiri, kataku. Rian hanya memeluk bahuku. Aku tahu, Bud. Sudah lama aku tahu. Sejak malam itu hubungan kami berubah. Kami mulai bertemu di luar kerja.
Kopi, makan malam, jalan-jalan di Monas. Rian sabar, tidak memaksa. Aku yang mulai jatuh cinta. Tapi ketakutan masih ada. Aku takut keluarga tahu. Aku takut masyarakat. Tahun 2024 kami semakin dekat. Rian mengajakku liburan ke Bali. Di pantai malam hari dia memegang tanganku. Aku mencintaimu, Budi. Sudah dari dulu. Aku menangis lagi. Aku membalas, aku juga, tapi aku takut. Kami memutuskan untuk bersama, tapi diam-diam di Jakarta, kami tinggal terpisah, tapi hampir setiap malam bersama. Masalah datang dari keluarga. Ayahku sakit lagi, meminta aku pulang dan menikah. Aku menolak. Mereka curiga. Suatu hari, saudaraku melihat foto kami berdua di ponsel. Gosip menyebar di keluarga besar. Ayahku menelepon marah. Kamu tidak boleh seperti itu. Itu dosa besar. Aku putus hubungan dengan keluarga selama berbulan-bulan. Rian mendampingiku. Dia bilang kita bisa pilih keluarga baru. Di kantor ada yang mulai curiga. Bos memanggil kami. Saya tidak peduli urusan pribadi, tapi jaga nama baik Irma. Kami memutuskan untuk mencari jalan. Rian punya teman di Belanda. Kami merencanakan pernikahan di sana. Bukan karena ingin kabur, tapi karena ingin sah di mata hukum, meski di Indonesia kami tetap hidup biasa. Persiapan pernikahan penuh air mata. Aku harus memilih antara keluarga dan cinta. Rian mengorbankan promosi jabatan agar bisa cuti panjang. Kami terbang ke Amsterdam bulan Maret 2025. Di Amsterdam udara dingin tapi hatiku hangat. Kami menikah di kantor catatan sipil kecil. Hanya kami berdua dan dua saksi teman Rian. Saat aku menandatangani kertas itu, aku menatap Rian. Matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu, bisikku. Dia tersenyum. Aku juga, dari dulu. Kami kembali ke Indonesia sebagai suami. Hidup tidak mudah. Keluargaku masih menolak, tapi ibuku diam-diam menelepon bertanya kabar. Teman-teman kerja mulai menerima. Kami membuka rumah kecil di pinggir Jakarta, hidup sederhana, saling mendukung. Aku sudah tidak membenci Rian. Aku mencintainya dengan seluruh jiwa. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa kebencian sering hanya topeng dari ketakutan. Cinta ketika diterima bisa menyembuhkan segalanya. Apakah kebencian masa lalu benar-benar bisa berubah menjadi cinta abadi yang sah, atau hanya ilusi sementara yang akan hancur oleh tekanan masyarakat? Benar atau salah?